Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir masjid, saya panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Allah kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berhimpun bermuajah kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim thalabul ilmi. Semoga perkenan Allah selalu menambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Salawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad SAW. Di qaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan menandai bahwa kita mencintai Rasulullah. Dengan itu berharap semoga kita selalu bersemangat mengikuti ajaran yang mendakwahkan agamanya. Dan semoga kita bisa diakui sebagai umat beliau, bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberi minuman telaga khaut. Dan harapan kita, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dipimpin Rasulullah, dibimbing menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kajian Rumus Langit kali ini membahas tentang tahapan-tahapan diruntuhkannya sebuah peradaban, dihancurkannya sebuah negeri. Ini kan tahapannya. Kalau sepi, kalau asalnya Allah itu tidak merancang yang buruk untuk manusia, Allah hanya merancang yang baik-baik. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang baik menimpamu itu dari Allah. Adapun yang tidak baik, yang buruk menimpa manusia dari perbuatanmu sendiri. Nah, ada sih. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Makanya nek dipikir-pikir menungso niki pancene nggih rancangannya pun size ganteng. Dari bentuknya inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuknya kayak ngene gantengnya ini. Makanya maknya arek diyen kecantol. Sing kecantol makne napa Bapak? Menungso niku aja maneh diberani model ngene. Isu-isu kemulan sarung. Nduk ngarepe bedian ambek dene kopi pinggire semer bedian. Iki enten larahan garing, kayu-kayu alit sumet wong katokan terus kemulan sarung ngarepe bedian. Niku nek wong sik tetep pantes. Wis saestu mantes sih wong iki. Napa malih kate kacamata jasa ganteng nemen. Kebo di kacamata ya, dirano karnaval tetep gak pantes.
Ya kaya alhamdulillah manusia mripate nduk ngarep karo. Jelas sing ditontok sapa. Jaran itu mripate kanan kiri. Subhanallah. Rezeki panjenengan nggih sae-sae. Hebat-hebate raja hutan. Niku panganane mboten enten sing dibumboni. Dia mentahan. Berarti selera mereka itu tidak bisa milih. Gelem gak gelem gini gue. Lah panjenengan daging diapakno soto, rawon, rames, dereng dibrengkes, dereng di bali, macam-macam. Itu semua ada cita rasanya masing-masing. Dan semua jenis makanan manusia yang katanya manusia ini omnivora, itu semuanya bisa dirasakan secara berbeda-beda. Wong jenisnya mangga, mawon mangan mangga iki rasane ini. Mangan mangga iki rasane ini. Ilang panjenengan itu disetel bisa merasakan semua. Macan niku ngerajai desa menek, tapi enten pong mboten dijopo. Mergo rezeki nggih mboten. Mboten pelem warung. Sampai enten rezeki niku sing menungso bisa merasakan tapi mboten saged mendefinisikan. Nek sampean semer uwit jenenge gayam. Ini mboten wong desa mboten semer. Tapi kaya ini migrasi wong desa. Ini ku buktine wong Segodorjo mrene, Mas. Wong Jombang iki kok. Gayam niku nek kula panjenengan saya kenging nyritakno, iku legi apa kecut apa asin? Mboten saged. Gurih apa kaya kerupuk ta? Kaya nopo niku sulit mendefinisikan. Napa malih nek modele masake niku diubah-ubah sedikit. Wong niku dimasak pas awal dipanen niku rasane benten ana wedine. Nek di jarno rong minggu kuwi enten bentene malih. Nek di jarno roto teng blendokan nduk juglang kira-kira kok 3 minggu niku ana banger-bangere iki. Niku nggih beda. Niku nek godhoke sengaja digosongno niku nggih beda maneh. Sedemikian banyak rezekine wong. Pancen ma asobaka min hasanatin famina. Wa ma asobaka min sayyi'atin lan nek ana ruwete sorone angele lorone menungso iku teko tangane. Nah, ngoten lho, Bu. Makanya bagaimana sih tahapannya menungso yang ngerusak awake dhewe niki sampai bisa merusak lingkungan, merusak negeri, monggo ditingali kan tadi. Makanya niki ngajine dinten iki modele mboten kaya biasa. Dina iki ngajine rada omong-omongan. Nggih. Monggo disiapaken Al-Qur'an Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 45. Colek mas omong-omongan ngeten iki. Monggo dicepak isu pun iso kecapan usate. Berkepanggih ya Pak. Artinya surat ke-22 ayat 45. Artinya berapa banyak kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan lari. Dalam keadaan zalim, mriku dhisik. Sampeyan baleni niku sing enggal dugi cek Semarang. Nggih. Berapa banyak kota yang kami telah membinasakannya. Nggih, kota Pak yang dibinasakannya peradabannya sudah tinggi. Berarti di situ pusat, kalau dulu kerajaan di kerajaan. Kalau republik di kotanya, tempat di sana bersinggah para pejabat. Niku dihancur binasakan. Sama tutukan. Yang penduduknya dalam keadaan zalim. Nah, zalim niku apa sih? Berbuat dosa. Jadi manusia di kampung niku, kabupaten niku, provinsi niku, negara niku
mereka rata-rata sebagian besar pelaku dosa. Ini pun cepat nih. Dosa yang bervariasi kalau dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ad-Dahabi yaitu kitab Al-Kabair, oleh berbagai macam jenis lapisan masyarakat itu dilakukan. Mulai judi, segala macam ini, remi, nomor domino, teplek, sakancane itu, enten malih ngeslot. Kalau nggak ngerti apa caranya, judi online, dari malih togel, enten sing tanggul Ustaz. Togel ini dosa nih, belum gitu dosa, nek tete. Oh, niku mungkin anu Bu, nek tete niku sampean mlebu nerakane gandolan sabuke wong sing sampean titipi. Tapi wong-wong iku dosa-dosa dilakoni. Niku dereng wong menten. Minuman keras mulai toa, topi miring. Kira ngan miringe ngono apa ngene? Semprot. Yang jelas mboten teng mburi. Dereng malih sing dioplos, campuri autan, campuri obat lamuk, campuri pentol korek. Enten kanca jaman cilikan kula niku ndak iki mlesute masyaallah. Ndamel ngoten niku, Pak. Tiang sekawan sing sitok langsung berangkat. Dikira mati ku dulinan dari area-area. Wah, akhirnya mati sudah mati. Yo sampai saniki. Nggih mboten nate SMS, nggih mboten nate telepon WA mati temenan. Ya barean wong ngombe. Jadi sering enak ini kok kadek minuman atos. Campuri autan, campuri pentol korek, campuri obat. Terus rasanya lho ya kok. Jadi malaikat yang ini ngenteng tugas kisah lagi jerompok notok nang rokok ini. Jadi malaikat itu siap-siap tendangan samping aja. Hadirin para rawuh yang dirahmati oleh Allah. Belum lagi kata Rasulullah, dosa yang paling populer nanti di akhir kaum yang akan diadab oleh Allah itu adalah riba dan zina. Mas wong zina niku untuk dindi. Kadek malih di kampung-kampung yang dipertunjukkan. Gampang Pak, ciri-ciri ini nek kadek ana wong nang koncetan. Nek dadi bojone niku biasanya nyabuke kebaku. Nek bojone paling ya dipleplekno. Niku nek pesen daharan gitu. Nah ngomongi suwe pakai dulang-dulangan itu 97,7% itu bojo. Soalnya bojone begitu daharan gitu no, mangan cepet-cepetan. Wong dia omah dinteni sing ngomong hari ini. Mangan durung mari telepon anake, Bu. Pun ajenge mantuk ah. Mari ngono, sik tanduk. Ini kalau adik pun mulai rewel ngoten. Mergo nek wis bojo. Hadirin para rawuh, kalau masyarakatnya sudah seperti itu, nah itu sudah sama dengan pesen adab. Tapi proses satu ini harus melalui lagi proses yang kedua. Sampai siapa malih Al-Quran surat Al-An'am. Al-An'am surat ke-6 ayat 123. Ternyata ngaji model ngomong-ngomongan gitu. Kalau ewangnya nerjemah ini sampai paling jaiser ya sih nerjemah ini. Artinya dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar. Niki dari Toto nih, coba malih terjemah. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Nek sampean ya no,
Kalau kepingin terus yang pinggir kono terjemah. Coba BSD. Dan demikianlah kami adakan kepada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar. Cukup. Podo ya. Saniki sing disebut pembesar. Pembesar niku rakyat jelata napa pejabat? Jokowi. Al-Quran itu begitu hebatnya, sampai tahu apa yang terjadi masa lalu, apa yang terjadi hari ini, dan apa yang terjadi di masa yang akan. Berarti kita tidak sedang mengunci atau menembakkan ayat itu pada orang per orang. Cuman lek ono sing ketepaan kok podo, yo aja uring-uring sing ngaji. Protesonan sing gawe ayat. Jadi dia urusan ambek Gusti Allah lah, urusan kali kula ya. Wong ayate muni ngono ae. Sik sampe baleni malih. Saniki ndanoni. Artinya, dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar. Jadi ngeten lho para yang namanya penjahat, yang pembesar yang penjahat niku orang yang mestinya melindungi malah obrak-obrak. Mestinya menjadi hak malah dirampas niku jenenge penjahat lah. Halo? Asik melek. Tapi jangan menyebut nama, nanti Al-Quran itu seolah-olah kecil hanya berhadapan dengan kaum itu. Ngerti lho ya? Kadang mana sing ceramah ini ngomong sekolah, jadi ngerti ya kira-kira ini berdampak hukum, betul lho ya. Wong aku ngaji tidak menyebut nama. Nek ana sing pas, yo pikir dhewe lah ngono kan. Nah, sambil lanjutkan. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam itu. Tipu daya niku kelakuane wong jujur apa wong bujukan? Yo. Temenan. Jadi ini hadiahnya, kalau suatu kaum di kampung atau kaum itu banyak pelaku dosa, hadiah yang diberikan Allah kepada mereka dipimpin orang yang jahat dan ahli bohong. Iya napa? Pun cocok? Kok tepat tok ngene. Masyaallah. Panjang wong ngaji niku angel dibujuki, Pak. Soale sing diwaca Al-Qur'an, di situ ada rumus langit. Nanti enten peristiwa di Yogyakarta, ada gempa, kemudian ada seorang pemimpin datang. Ini bukan kalau sebut jenengnya. Jadi sampai kok pengen dolek, ya sampai Google. Pemimpin ini kemudian mengatakan rumah yang rusak ringan dibantu 30 juta, yang rusak berat dibantu 60 juta. Apa yang terjadi? Lah pancen rumah ya gak tayo ya. Akhirnya rumah yang rusak ringan dirobohno pisan. Cek oleh sumbangan gede lah. Tibanya orang yang berjanji itu tidak pernah datang dan bantuan tidak pernah datang. Jadi awal takut dewe. Cek goblok oh masih ngadeg bener-bener tak robohno. Jadi umat yang pancen kita pendusta, pimpinane nggih pembohong ya cocok. Wong pancene umat ngono iku. Halo. Oh, cocok loh nggih. Ini cocok. Kita lihat apakah itu sudah akan dekat dengan adab. Sudah pesen Pak, tapi masih harus ada proses berikutnya. Apa proses berikutnya? Sampai tinggali. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 63. Al-Ma'idah surat kelima ayat 63. Artinya
Mengapa orang-orang alim mereka? Wong alim itu berarti wong ngerti agama apa betul? Bisa jadi mereka ini sudah pakar ilmu, mereka ini ngerti paham ilmu agama, ngerti fikih, ngerti juga keadaan di situ bahwa sedang terjadi kemungkaran. Tapi apa yang terjadi sampai melanjutkan. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong? Loh, tidak melarang mengucapkan perkataan bohong. Mboten dilarui. Mboten wani. Terus dan memakan yang haram. Memakan yang haram. Jadi akeh wong makan sing haram, pemimpine yo akeh sing makan sing haram. Tapi ulamanya menjadi ulama yang pengecut. Kalau dia diberi kesempatan untuk berbicara, kalau dikai ini pengen ceramah, dia akan berusaha menyenangkan selera pengundangnya. Boten dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang dia lakukan sing penting sing ngundang seneng. Umat ini ngoten, umat ini mek ngenteni ustaz sing lucu. Nek lucu guyu, nek gak lucu ditinggal turu. Bahkan ada pengajian yang ditinggal pulang oleh jamaahnya. Begitu ditakoni, kok wis mulai ya? Wis buyar ta pengajiane. Loro. Lah kok sampe mulai? Wong gak lucu. Nek pancen ngaji ku ngenteni sing lucu, mbok undang stand up komedi kok. Jadi umatnya yo gak seneng dituturi, senengane sing lucu. Nek dikandani kore kesinggung titik kore. Terkait dengan kesalahan dan dosanya kore kayaknya. Gini wau mulai ya. Menang-menang apa ngaji bahas riba-riba itu ngomong liyane kok, gak iso ngomong liyane kok. Mergane wonge pas niku nganakno. Mesti bahas korupsi. Mbok bahas liyane kok. Mergane bojone terpidana korupsi. Jadi umatnya tersinggungan, akhirnya ulama wedi. Pimpinan yang nglakoni dosa ulama wedi. Sing penting lucu. Lah ngoten tenan. Sing penting lucu. Berarti itu sudah tanda ketiga. Kalau yang pertama umatnya sudah melakukan dosa, yang kedua kemudian lahir atau hadir pemimpin pendusta lagi jahat, maka hadir juga fenomena ketiganya, yaitu ulama yang penakut. Niki kira-kira cocok apa mboten? Cocok berarti bener Al-Qur'an iki ya. Kok ketak-ketik sampean? Saat ini sing terjadi di ngoten iki. Kalau ada yang agak pemberani bagaimana? Sambil lihat surat 28. Ayat 59. Apakah ada yang pemberani? Ada. Yang mengingatkan agar mereka tidak melakukan dosa? Ada. Tapi di bawah direken. Ini sampai tinggal ayat 28, 59. Artinya, dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia memutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Seorang Rasul, Pak. Kalau Rasul sudah tidak ada, pewarisnya Rasul berarti para ulama. Ini tegas membicarakan tentang ini yang baik, ini yang buruk, ini yang halal, ini yang haram. Lanjutnya, dan tidak pernah pula kamu membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. jadi dipancet, umat ini pancet, betul ini. Malah jadi rungokno, gak enak, dan tersinggung mulai. Ini kau loh ya? Oh, ini pun fenomena nomor 3. Ini kau lah jenis ulama ya, tentang kali ya. Ulama penakut dan ulama pemberani.
Sing ulama penakut malah oleh pengikut, sing ulama pemberani ditinggalkan, umatnya tetap tabligh. Sakniki ini yang sudah dekat. Kalau sampai ini terjadi, niku sekali biyu edok. Sama tingali Al-Quran surat Al-Isra. Surat Al-Isra 17, ayatnya 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaku fiha. Oke, buat ketemu. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, hendak niku wis ide apa sedo? Wis ide ya, tapi tetap dereng ya. Wis ide kok. Meh niku. Monggo bahasa Surabaya meh. Kurang saksrit ngoten lho nggih. Monggo. dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Hidup mewah. Orang hidup mewah itu orang miskin atau orang kaya? Sama ditanya. Jika nanti orang kayanya seperti pada ayat ini, berarti kaum itu sudah dekat dengan adab. Bagaimana orang kaya? Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Supaya mentaati Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Malah melakukan kedurhakaan. Sing ngaten wong sugih niku. Diarani wong sugih mboten wong sing cukup nedone niku rego 15.000 sampai 20.000. Lek perlu sekali makan satu porsi itu 500.000 sampai 2 juta. Pulau tahun 2000 itu sudah pernah diajak orang makan satu porsi 500.000. Tapi kalau mboten purun. Kenapa kalau orang itu mengajak saya ajak makan harganya 500.000 per porsi? Beliau saya ajari ngaji, tapi wong apik iki. Kalau ajari ngaji 3 jam bisa baca. Dari nol bodol sampai bisa baca itu butuh waktu 3 jam. Metodenya Al-Badi. Sini Jenny waktu itu nama penemunya Ustadz Muhajir Sultan. Beliau bisa baca Quran saking senengnya kalau diomongin. Tapi akhirnya kalau sandani Pak niku mboten saged diurup noliyane ya. Mergane pecel waktu niku 3.500. Sarung niku sekitar nek mboten salah 12.000 napa 15.000. Jadi kula nyuwun mentahe. Akhirnya diparingaken nyuwun mentahe, tumbasaken sarung niku kanca-kanca ku sok wong siji soalnya 3 barang sarung. Kanca kuliah, kanca kos. Tapi apakah ada orang yang kaya dengan jumlah atau porsi makan yang begitu mahal? Nggih wonten. Atau ada lagi orang kaya itu yang modelnya kalau perjalanan enggak mau hemat. Kira-kira nang Mojokerto Surabaya itu entek 150, mboten purun. Sing kira-kira entek 600.000. Jadi mobil ini sekali dipacu dari 80 menuju 120 gading giring. Langsung hit niku. Nah niku motor napa ngoten. Iki sing duwe ini lho sing semerap ya. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, nah, nek panjenengan model ngoten berarti katul. Tapi kalau delok potongane mboten kaya. Ketinggalane lho nggih. Sesamen pangsuliman, sampun pangsuliman. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri akan dibinasakan terus, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu wong sugih-sugih niku supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Nggih, jadi wong sugih niku tidak pernah dia mbelani hal-hal baik yang bisa memperbaiki umat. Dia mboten dukung masjid dibangun, mboten dukung perubahan, mboten dukung pembangunan panti asuhan,
termasuk merawat anak-anak ngaji, TPQ. Mereka tidak pernah mendukung seperti itu. Kalau diajar rapat, misalnya ini wongso di kelas RT 17-an itu nanti bagaimana kita bisa ikut menyemarakan yang baik. Terus ada yang usul, bagaimana kalau kita menyantuni anak yatim, mengundang ustadz supaya kampung kita ini barokah. Wong ini ngono iku di YouTube akeh. Kakek ngono aku mau nyumbang. Tapi lek gelem nyumbang, aku gelem nyumbang nek ono pentas. Ono pentas nek ono artis, engko aku sing antar jemput. Aku sing bayari artis. Ngono iku wong sugih kelakuane ngoten. Kalau sudah seperti itu wis cepat. Wis cepat. Niku nek level kampung. Kalau level provinsi, level negeri, pokoknya sing mendukung kemaksiatan itu wong sugih-sugih. Lah sing mendukung kebaikan itu justru wong gak duwe. Kula nate Pak diceritani Ustaz Tauhid Hasani. Beliau rumah di Pandaan, tapi sanjane kan Sidoarjo nggih wonten. Cerita kepada saya. Sanjang kalau suatu saat pernah diundang di Mojokerto. Beliau ustadznya, dan di dekat pengajian itu ada juga panggung gembira, artisnya juga dari Padang. Singkat cerita, jadi ini artisnya sak ustadz teko Pandaan, terus sing ngundang wong Mojokerto, ya. Begitu pulang perlakuannya beda. Ustadz nih di jurnal Japanan. Jadi tengjapanan itu nggak Japanan yang ngiri teng saja loh. Nek nganan teng Pandaan munggah Malang nih. Di jurnal Pandaan terus ustadznya diomongi, Ustadz teng mriki mawon nggih, mangke jenengan numpak bison. Bareng ustadznya pun tutuk omah niki artis liwat. Diterno tutuk omah motor api. Nek beliau sanjane aku sajane gak masalah. Cuman kok ono ayat muni-muni iku. Wong sugih-sugih niku mesti pro ambek maksiat. Apa gak cepet digolong nang kampung ini iki? Halo. Tapi ngeten para jangan khawatir meskipun orang-orang kayanya sudah melakukan seperti itu. Memang sudah siap. Tapi belum akan dieksekusi sebelum melalui surat ini, surat An-Naml. An-Naml ayat 48. An-Naml itu 27. Ayat 48. Sampeyan tinggal ini. Ya no pesan jane Gusti Allah. Wong sugih niki jumlahe kudu cocok kali Al-Qur'an. Ini buatan cocok, dereng sian. Kita lihat berapa jumlah orang kaya itu. Monggo. Dan adalah di kota itu, Di kota itu, di kampung itu, di negeri itu, pinter jumlahnya. 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Sampai ini rodok banter titik ya. Monggo artinya. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi. Cukup. Berapa orang Pak? 9. Ya no. Pinter jumlahnya. Enten 9 apa sing ngaten mirip. Loh, kok cocok? Berarti lah wis cepat. Jika 4 fenomena itu sudah muncul dan jumlah orang kaya yang jahat itu jumlahnya adalah 9, kebenaran tidak mungkin menang. Sudah bisa ditebak, hasilnya pasti kalah. Kok sia-sia nun sampai? Lho nggih. Wong pancene sudah lengkap ya, nek ini muncul. Umatnya sudah ahli maksiat, pemimpinnya pendusta, lagi jahat. Ulamanya pengecut, penakut, kemudian orang kayanya juga ahli berbuat maksiat, jumlahnya 9. Dilawan oleh Nabi pun Nabi kalah. Kalau tidak percaya, panjenengan baca sirah
nabi-nabi, sejarah nabi-nabi, nabinya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu didatangi 9 laki-laki. Kemudian Nabi Soleh ditantang, kalau kamu memang nabi, tunjukkan, toknoi sapi dari batu besar ini, iso enggak? Nek awakmu iso berarti nabi. Lantas Nabi Soleh berdoa supaya Allah tunjukkan mukjizat sapi keluar dari batu. Bisa, Allah bisa melakukan segalanya. Begitu sapi keluar dari batu, apa yang mereka lakukan? Sapi itu dibunuh, sak nabi-nabi. Kalah, nabi ini kalah. Setelah itu tobel sampai pangeran kaum itu. Kok siang-siang ini sampai? Tetapi kemudian loh nggih, mati Pak, nabi ini mati. Makanya sampai nek di toko menjogo sampai kau ya nabi. Tapi kemudian Allah paparkan nabi berikutnya supaya tidak terulang lagi seperti Nabi Soleh, maka dimunculkan nabi berikutnya. Sama lihat Al-Quran suratnya tetap 17, ayatnya 101. Ngeten iki lek mboten kocok prek mboten kula kandhane iki. Sebenarnya Pak, rumus-rumus langit ini bisa digunakan oleh semua orang. Satu, investor. Kalau misalnya panjenengan punya uang akan berinvestasi di sebuah kaum, apakah itu kabupaten atau provinsi, sangat amati keadaannya. Kalau ternyata keadaannya mengarah kepada kehancuran negeri itu, ya sama jangan invest, mau dibangkrutin. Kalau panjenengan misalnya dolek mantu di kaum itu kok seperti itu keadaannya, sama hindari. Kenapa? Karena wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Mangke panjenengan baik juga sampean manggon kono kena pisan. Wong musibah nek ndugi wis mboten pele-pele. Korake kena, kori nggih kena. Buktine Yai Abdurrahman Nur niki kurang kiai yo napa. Nggih, nggih kena. Mulai nang pandaan nggih. Halo, kasih eling sampean. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, monggo artinya. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. 9 mukjizat yang nyata. Jadi sanjane Allah ngeten. Ya, biyen Nabi ku tahu kalah, muncul somo. Saiki tak siapno maneh nabi yang punya 9 mukjizat. Berarti nek pengen menang harus punya 9 kekuatan ini. Tapi nek disampaikan saniki nggih kebenge. Ya. Pilihannya 2. Silahkan ada satu orang yang punya 9 kekuatan itu dijaga, dirawat, dibantu supaya yang 9 wong nakal-nakal itu bisa dikalahkan. Jika tidak, harus ada 9 orang kekuatannya bisa meredam 9 orang yang jahatnya. Apakah itu pernah terjadi pertarungan 9 melawan 9? Sudah pernah. Di mana? Mojokerto. Nggih. Mojopahit. Mojopahit itu nek sampai ningali candi-candinya itu rata-rata ada di bawah tanah. Nanti ningali sampai. Lho betul ada mereka sampai. Candi ini Bu dikedot dulu. Ada di bawah. Apa itu artinya? Sebenarnya ini dulu dataran yang sama, kemudian terkena mungkin banjir, mungkin longsor, mungkin lumpur, kemudian tenggelam. Kaum itu tidak terdeteksi karena ada di bawah tanah. Baru diketahui ketika digali. Situasinya sudah seperti itu. Dan jika suatu negeri ada longsor,
jangan dibayangkan terus longsor wong urip meneh, mboten. Sing sebagian nggih kena enten sing mati. Lalu infrastrukturnya rusak. Kalau ada saluran air nggih rusak. Ada lahan pertanian nggih rusak. Situasinya juga dalam keadaan perang saudara, namanya perang Parekrek. Rentang pertarungannya itu Banyuwangi, Brewirabumi, Samudroto, Mojokerto. Maka petani-petani yang ada di lintasan perperangan itu naik ke gunung, sawah mboten ke rumah. Siapa yang tampil mengambil alih itu? Tanggung jawab ini diambil alih oleh Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Kemudian beliau mendirikan bendungan, belum masjid, bendungan. Napa? Untuk mengaliri sawah. Beliau kemudian menemukan teknologi pertanian, yaitu singkal lan pacul. Singkal itu berujul, sapi kok kerbau tengahnya damel mbajak nih, dan cangkul itu penemuannya beliau. Lantas kemudian di daerah lereng itu terjadi perbaikan stok pangan logistik. Dengan jasa beliau yang bisa bangun pertanian, masyarakat menjadi makmur, lalu disumbangkanlah sebagian stok logistik itu ke Mojopahit. Oleh Raja Majapahit kemudian diberi gelar Wong Agung, dihormati. Karena dihormati lalu diberi kesempatan untuk tetap mendakwahkan agama, baik itu di Sunan Ampel Surabaya maupun yang di Demak. Demak nanti kemudian diambil dari anak keturunannya Raja Majapahit yang bernama Raden Patah. Raden Patah jadi di sana Raja Demak, yang kemudian struktur atau tata kotanya disetting oleh Sunan, namanya Sunan Kudus. Sehingga kemudian terjadi di mana-mana, kalau mau niru, di sini ada pusat pemerintahan atau kerajaan, maka diamping oleh masjid. Kemudian di depannya ada alun. Ini memberikan kepada kita isyarat produk hukum atau keputusan hukum dikontrol oleh religiusitas agama Islam, atau yang kita sebut dengan majelis syuro. Baru setelah disepakati oleh para ulama-ulama ini, umarnya mengumumkan kepada masyarakat. Itu fungsi alun-alun. Tapi saya ambek wong gawe senam. Nah, di Mojokerto niku ngadep ngidul, alun-alun di pinggir kulon. Ya kapan-kapan nek kula bupati tak lini ngadep. Setuju, Bu? Kok sing setuju Pak? Tok ngene. Iki wong sing baca itu ngomong Mojokerto iki. Curang limo kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang terjadi. Akhirnya apa? Selamat. Majapahit selamat. Tapi kemudian dikudeta, sehingga kemudian Majapahit diambil alih oleh orang lain. Konon ceritanya dari Kediri. Kemudian ketika Majapahit sudah tidak lagi dipegang oleh keturunan atau garis keturunan Majapahit yang asli, oleh Raden Patah direbut kembali karena beliau yang keturunan asli. Majapahit tumbang. Majapahit yang diberontak niku dipimpin lagi oleh keturunannya yaitu Raden Patah. Tapi kemudian pecahlah menjadi Mataram Islam, Sultan Mataram Islam pecah menjadi Yogyakarta, pecah menjadi Surakarta. Nah niku. Cuman waktu itu ada jasa dari kalangan para wali yang keturunan dari Raden Patah bernama Pati Unus pernah mengirim pasukan berkali-kali menyelamatkan Jakarta. Waktu itu dalam cengkraman VOC. Kemudian bisa dilepaskan dari cengkraman VOC oleh Pati Unus sehingga jasa itu nggak bisa dihapus. Makanya nek ono uang teko wetan ngaku Surabaya, di Surabaya itu ada Sunan Ampel, yang sunan-sunan itu rata-rata kalau tidak keturunannya maka muridnya Sunan Ampel, sehingga mereka menaruh hormat sampai wong Surabaya. Jasanya pernah memerdekakan Jayakarta.
Makanya kalau suatu saat awak dhewe iki gubernur, rencanane wong Jawa Timur lek rekreasi rono, gubernur tak lobi, aja ditarik karcis. Setuju aku? Setuju tok ae sampean. Krungu gratisan setuju ae sampean. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih monggo sakniki apakah mungkin wali-wali itu muncul lagi? Atau panjenengan siap saja adanya satu orang yang nanti memiliki 9 kekuatan atau 9 keahlian. Kira-kira ono napa mboten? Dene ono, alhamdulillah nek dereng enten nggih diono oleh kang nublak rene. Dene kok wis ketok omongke iki nggih niku sing sampean ewangi. Lah jenenge sapa? Nggih sampean nangen-nangen dhewe wong jamu wis entek rene. Nek kula ngomong lah kula tim kampanye paling. Kula niki guru ngaji hari ini. Tapi wong cerdas yo ngerti kali bahasa-bahasa kias kaya ngene ya. Mesti ini tim sukses ini nyepok awak dhewe mesti ini. Ini tim mesti lho ya. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah, nggih ngoten mawon ini pun telas. Bagaimana dengan 9 keahlian? Mungkin dibahas mawon nggih. Tapi ini dari 5 menuju 9 sik diselat 6, 7, 8. Sik rada suwe. Kira-kira nggih 2024 nggih pas niku gitu. Ketok ya. Mengatakan para rawuh sing saged kula sampaikan sedaya khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al birru man ittaqa nasrullahi fathun qarib la haula wala quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.